kedengar suara nanti sampai keyboard deh. Ibu bikin timer ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita masih diberi kesempatan untuk melanjutkan Baiklah, karena sinyal Bu Khalifah hilang, saya akan mengambil alih tugas Bu Khalifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu-ibu sekalian, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk bisa hadir di Google Meet ini untuk mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh Bu Mas Rita. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita lakukan ini dihitung sebagai kebaikan yang bernilai ibadah di mata Allah. Berdoa mulai. Selesai. Waktu dan tempat dipersilahkan untuk Ibu Mas Rita. Oke, selamat malam ibu-ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita semua masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pertemuan kedua, insya Allah kita sudah 2 hari melaksanakan yang namanya SMKPK. Di sini nanti saya akan membagi beberapa sesi nanti yang akan kita lalui. Terlebihnya izinkan saya dulu untuk men-share PowerPoint ya ibu-ibu ya. Silakan Bu. Iya, nampak Ibu? Sudah nampak PowerPoint-nya? Sudah, Bu. Sudah? Sudah. Oke, makasih banyak ya ibu-ibu. Di sini nanti ada beberapa kesepakatan nanti yang ingin saya sampaikan. Jika nanti ada tugas kelompok, di situ ada 4 tahapan nanti. Misalnya yang pertama ada peserta itu wajib mengikuti kegiatan ini ya ibu-ibu. Kemudian peserta harus aktif juga karena nanti di situ ada penilaian. Terus gunakanlah bahasa yang sopan dan santun saat peserta yang lain berbicara. Kemudian saat teman yang lain berbicara, mohon mic-nya teman yang ingin menyampaikan suatu pendapat tolong didengarkan ya ibu-ibu ya. Kemudian di sini ada beberapa alur yang nantinya kita lewatin. Yang pertama itu ada motivasi atau ice breaking ya ibu-ibu ya. Kemudian ada pembahasan materi, terus ada tanya jawab ya atau diskusi, dan yang terakhir itu ada kesimpulan dan penutup. Baiklah ibu-ibu, tadi untuk kegiatan pembuka itu sudah dibuka oleh Bu Rina. Kemudian sebelum kita ke pembahasan inti, sebaiknya kita ini dulu ya ibu-ibu ya, is breaking dulu ya. Di sini is breakingnya saya ambil alih, boleh ya ibu-ibu ya? Boleh Bu, silakan. Nah, ini dia ya ibu, nampak ya di layar ya ibu-ibu. Silakan ibu-ibu ambil kertas dan alat tulis ya ibu-ibu. Kemudian
buatlah gambar bunga sesuai dengan keinginan dan kemampuan Ibu. Misalnya mau buat gambar melati, mau buat terserah lah yang memang ada dalam pemikiran Ibu saat inilah. Kemudian setelah selesai nanti boleh diperlihatkan kepada saya dan kemudian coba Ibu jelaskan kenapa Ibu membuat gambar tersebut. Dalam breaking ini saya kasih waktunya 3 menit ya Ibu-Ibu dari sekarang. Udah selesai, Bu. Oke, coba Ibu Rina, bunga apa yang dia apa? Yang digambar? Mic-nya Bu Rina. Saya nggak tahu nih, Bu, nama bunganya apa. Mungkin Ibu bisa lihat. Cantik Bu. Nampak. Apa alasannya Ibu buat bunga? Anggap aja lah bunga mawar. Ya, Apa alasannya saya Ibu? bikin seperti ini karena menurut saya bunga ini yang paling gampang saya bikin, Bu. Oh iya. Berarti kalau menurut analisa saya, berarti segala hal yang susah itu nanti bisa menjadi Ibu buat mudah. Amin. Terima kasih, Bu. Tepuk tangan untuk Bu Rina. Kalau Bu Rince, bunga apa ya Bu Rince? Halo Bu Rince, masih ada kah? No jaringan juga sama dengan saya. Ini Bu kelihatan Bu. Oh Kelihatan, iya. Bu. Ya, nampak. Cantik punya Bu Rince. Itu di belakang saya juga ada bunga Bu. Oh iya. Gambar bunga apa tuh Bu? Kalau di belakang tuh bunga kertas Bu. Yang saya gambar nih bunga matahari. Aduh, apa alasannya Ibu buat seperti itu? Bisa menyerah di dunia? Bunga matahari itu penuh energi Ibu. Oh iya ya. Terima kasih ya Ibu-Ibu masih bersemangat untuk malam hari ini. Oke Ibu, yang saya banggakan, yang selalu semangat. Kita lanjut ya Ibu-Ibu tentang pembahasan materi kita ya. Pembahasan materi kita ini sebetulnya nanti arahnya ke pendidikan yang memerdekakan. Namun sebelum ke sana kita harus ini dulu Ibu-Ibu. Kalau menurut Ibu-Ibu merdeka belajar itu seperti apa? Kalau menurut Bu Rina sendiri, seperti apa merdeka belajar itu? Siswa bisa memilih dia pengen belajar di mana, dia pengen belajar di jurusan apa yang sesuai dengan yang dia sukai atau hobi dia apa, atau mungkin kita bisa sebut dia berbakat di mana. Jadi orang tua tidak dia masuk ke suatu jurusan di sebuah sekolah, misalkan SMK, dia masuk jurusan TKJ bukan karena ibunya pengen dia nanti bisa bekerja di situ, tapi memang anaknya suka mempelajari tentang komputer, atau anak tersebut masuk ke jurusan bangunan bukan karena orang tuanya atau karena
keluarganya, bisa membuat dia jadi pegawai di sebuah perusahaan atau di instansi tertentu. Tapi karena memang anak itu suka dengan menggambar bangunan misalnya, suka dengan menyusun-nyusun barang, jadi sesuai dengan bakat anak tersebut. Begitu menurut saya, Bu. Iya, luar biasa sekali Bu Rina ini ya. Kalau menurut Bu Rince gimana Bu Rince? Merdeka belajar berarti anak-anak merasa dia belajar itu melakukan proses pembelajaran itu tidak ada paksaan. Memang memulai dari dirinya sendiri, Ibu. Itu saja yang saya tahu, Bu. Iya, luar biasa ya Ibu. Menurut sebetulnya kalau kita lihat dari segi bahasa, Merdeka Belajar ini sebetulnya pengertiannya banyak ya Ibu-Ibu ya. Tapi biar kita lebih jelasnya, coba kita perhatikan di sini. Yang pertama itu ada filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara ya. Kalau kita tahu filosofi Ki Hajar Dewantara ini sebetulnya apa namanya? Memang sudah terlahir dari memang tumbuh ya, memang tumbuh dari rasa ingin tahu si anak tadi, bahwasanya memang ada kreativitas yang tumbuh dari dalam dirinya. Ya. Kemudian menurut Ki Hajar Dewantara itu pendidikan seutuhnya dalam maksud Ki Hajar Dewantara ini adalah pendidikan yang tidak mencabut akar budaya yang membuat peserta didik menjadi asing dengan realitanya. Kira-kira Ibu-Ibu? Ya, Bu. Kalau ini dia misalnya pendidikan yang tidak mencabut akar budaya yang membuat peserta menjadi asing, itu maksudnya lingkungan dia dengan jati diri dia itu memang harus bersinambungan gitu ya Ibu-Ibu. Kemudian kalau menurut Ki Hajar Dewantara ini juga di situ dituntun ya, menuntun segala kodratnya anak-anak itu agar mencapai keselamatan yang bahagia setinggi-tingginya ya, sebagai manusia yang beranggotakan masyarakat. Maksudnya jangan sampai peserta didik kita nanti memang karena keterbatasan yang mungkin dia menurut kita apa namanya sejauh mana memang mungkin dia tidak berarti tidak ada artinya, tapi kalau mungkin dari kreatif atau apa namanya psikomotornya mungkin itu dia lebih dari sahabat-sahabatnya itu ya Ibu-Ibu ya. Kemudian kalau menurut Ki Hajar Dewantara itu nanti kita itu harus memang mendidik itu katanya berhambakan pada peserta didik kita nanti. Artinya di situ kita memang guru itu hanya sebagai fasilitator untuk peserta didik. Bukan berarti biasanya kita seperti belajar yang terdahulu ya. Biasanya kalau kita di kelas memberikan suatu latihan soal atau apa. Namun di sini kemungkinan anak itu nantinya akan lebih banyak berkolaborasi dengan sahabat-sahabatnya atau kawan-kawannya di kelas. Ibu-ibu sejauh ini ada yang mau disampaikan? Jadi menurut Ibu pembelajaran yang memerdekakan sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara itu yang seperti apa, Bu? Oh, itu ya, itu tadi. Kalau yang disampaikannya tadi kan kalau misalnya Ki Hajar Dewantara itu mengatakannya memang kita itu memang harus memfasilitasikan peserta didik kita. Misalnya harus berhambakan kepada anak lagi, jangan tergantung kepada
gurunya lagi. Biasanya kan kalau kita sebagai mungkin guru matematika memberikan suatu masalah, nantinya yang mana anak itu bisa menyelesaikan masalahnya sendiri, atau mungkin dia mencari suatu masalah dan kemudian dia akan menyelesaikan masalah itu sendiri. Jangan kalau kita nanti berpatokan kepada kita harus seperti ini, itu bukan artinya kita memberikan apa namanya kesempatan kepada anak gitu. Jawabannya harus ini gitu. Itu bukan berarti kita memberikan apa namanya memerdekakan kepada anak. Itu yang kalau menurut saya ya ibu-ibu. Atau ada Bu Rince mau menambahi mungkin? Berarti maksudnya kita hanya sebagai fasilitator gitu ya, Bu? Iya. Kita memfasilitasi anak itu untuk membantu dia menyelesaikan pendapatnya, menyelesaikan permasalahan yang akan dicarinya. Ya, masalah yang dimilikinya ya. Kalau menurut saya seperti itu ya Ibu ya. Jadi bukan kita yang menyelesaikannya ya Bu, kita membiarkan anak itu menyelesaikan permasalahannya. Kalau dia butuh bantuan, kita tunjukkan caranya. Begitu mungkin ya Bu? Iya. Ini yang dimaksud itu masalah memang artinya itu dalam proses pembelajaran ya Ibu. Kemudian ada lagi ini yang terakhir ya Ibu-Ibu ya di materi ini. Asas pendidikan Ki Hajar Dewantara ini ada berapa yang harus memang kita harus memang kita kalau bisa nanti kita terapkan ya di sekolah kita nanti. Yang pertama itu ada merdeka ya, itu tadi yang kita harapkan ya Bu, memang harus merdeka dalam hal yang seperti yang saya sampaikan tadi. Kemudian ada menetapkan pengajar harus memberi pengetahuan yang berfaedah, maksudnya mungkin itu sehari-hari kita lakukan, bahwasanya memang kalau kita itu memang memberikan materi itu nanti ada kaitannya dengan kehidupan dia setelah bersosialisasi dengan teman-teman atau di lingkungan masyarakat ya Ibu ya. Kemudian yang ketiga, pendidik itu harus memang berdasarkan kebangsaan dan menuju ke arah yang memang harus seperti itu ya Ibu-Ibu. Pendidik memang harus berdasarkan kebangsaan yang menuju ke arah yang berkemanusiaan. Namanya seorang pendidik itu memang harus menunjukkan peserta didik kita untuk lebih mengarah ke yang lebih baik. Terus seharusnya nggak mungkin seorang guru itu mengarahkan anaknya yang buruk lagi ya Ibu-Ibu. Ini kalau nggak salah sekitar ada 7 ya Ibu-Ibu. Kalau nanti misalnya ada yang kurang dipahami, nanti boleh kita buat di sesi tanya jawab ya Ibu. Boleh nanti misalnya Bu Rinya bertanya, Bu Rince menjawab, atau sebaliknya ya. Yang di sesi tanya jawab ya Ibu, ada yang mau disampaikan Ibu atau yang mau ditanyakan dari modul-modul yang sudah saya sampaikan? Sepertinya cukup jelas Ibu, sudah paham. Sudah paham ya Ibu, makasih banyak ya Ibu. Mungkin yang kalau nggak ada di sesi terakhir lah kita ya Ibu-Ibu ya. Kesimpulannya kira-kira ada Ibu-Ibu yang mau menyampaikan? Memori. Banyak keluar ya? Sinyalnya tidak bagus Bu. Sama-sama kita memberikan kesimpulan Bu Holifah dah. Bu Holifah sinyalnya hilang sepertinya Bu, mati lampu di tempat Bu Holifah. Oh, insya Allah. Gantian dengan Bu Mas Rita ya. Oke ya, kita simpulkan sama-sama ya Ibu-Ibu. Artinya Merdeka Belajar itu adalah terdapat kemandirian, kemudian memerdekakan bagi lingkungan pendidik untuk menentukan sendiri cara terbaik proses pembelajaran yang nantinya akan diterapkan di peserta didiknya ya. Kemudian juga Merdeka Belajar itu memang mulai saat ini berangsur-angsur lah nantinya kita Ibu-Ibu
menerapkan di sekolah kita nantinya ya Ibu-ibu ya. Itu harapan kita semua ya Ibu tentunya. Mungkin itu saja dari saya. Kalau misalnya nanti ada yang kurang jelas boleh di chat atau mungkin ada masukan atau saran dan kritik saya terima ya Ibu-ibu. Mungkin saya hanya mengingatkan saja apa namanya kalau seandainya nanti apa sih di tugas-tugas kita nanti ada yang kurang lengkap atau apa boleh ditanyakan ya Ibu ya. Ya, Bu. Mungkin itu saja dari saya. Selamat malam. Assalamualaikum Ibu-ibu. Salam. Salam. Alhamdulillah. Demikianlah materi pembelajaran hari ini telah disampaikan oleh Ibu Mas Lita. Kami ucapkan terima kasih dan untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa semoga apa yang kita dapat menjadi berkah bagi kehidupan kita. Amin. Berdoa silahkan. Selesai. Saya sebagai pembawa acara mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh.